Halo, apa kabar teman-teman Profit Lover? Di video kali ini saya mau bahas atau mengulas tentang cara deposit saldo ke Binance dari rupiah. Oke, ketemu lagi di channel Profit for Living. Teman-teman bisa kunjungi www.profitforliving.com. Jadi, basically ada dua cara untuk kita bisa deposit atau top up saldo ke Binance. Yang pertama, kita bisa menggunakan credit card. Oke, kalau buat teman-teman yang punya credit card, atau teman-teman bisa pakai yang namanya debit online. Nah, debit online ini sekarang ada banyak kayak Bank Jago, Genius, ada beberapa lagi lah ya. Nah, yang kedua kita bisa pakai yang namanya lewat P2P. Nah, P2P ini maksudnya adalah peer to peer. Jadi kita beli dari merchant atau money changer yang ada di Binance dan ini tanpa biaya top up. Jadi kita bisa langsung nanti masuk ke wallet spot kita. Oke, langsung aja kita cek ke Binance. Nah, ini teman-teman tampilannya seperti ini. Oke, nah kalau teman-teman tampilannya belum seperti ini, teman-teman bisa masuk ke yang gambar orang ini, diklik. Nah, ini ada yang Binance Lite atau Binance Pro. Nah, tampilan saya itu adalah Binance Pro. Jadi kalau teman-teman belum Binance Pro, ini diklik di sininya nih. Tinggal geser-geser gini aja. Oke. Nah, tuh kan berubah tampilannya. Nah, ini saya balikin lagi ya ke Binance Pro. Jadi kalau untuk top up ketemu menu peer to peer itu enaknya sih pakai tampilan yang ini Binance Pro dan pilihannya lebih banyak. Oke. Langsung aja kita masuk yang ke perdagangan peer to peer. Oke. Ini diklik di sini. Ini saya klik. Nah, ini ada dua poin yang mesti dipastikan. Yang pertama ini pastikan ini adalah IDR karena kita mau belinya itu atau kita mau top up-nya dari saldo rupiah atau dari mata uang rupiah. Kalau ini yang nggak IDR, nah ini ada banyak nih, bisa dari beberapa mata uang nih, tuh. Oke, nah ini cari aja di sini IDR. Oke, jadi pastikan di sini IDR. Yang kedua, di sini biasanya yang paling gampang saya pilihnya adalah Express. Karena Express ini lebih mudah. Jadi kita nggak perlu banyak pilih merchant. Nah, ini ada pilihan nih, ada Express, ada yang P2P biasa. Kalau P2P biasa ini kita pilih merchant. Nah, untuk mempersingkat, di sini saya langsung aja pilih Express. Nanti kita akan diarahkan oleh Binance-nya, oleh sistem dari Binance itu sendiri ke merchant atau money changer yang ditunjuk sama Binance. Oke, nah ini kita top up atau kita di sini pilih ada beli, ada jual, terus kita pilih adalah USDT. Oke, nah ini kita bisa langsung beli USDT atau ya dolar lah ya. Jadi ini dolar dalam bentuk koin kripto namanya USDT, ada juga Binance USDT atau Binance USD. Nah ini biasanya kita pakai USDT. Kalau mau teman-teman mau top up-nya BUSD juga sama, caranya kurang lebih seperti ini. Nah ini diklik atau dimasukkan jumlah yang ingin kita top up. Misal kita pengen top up atau kita pengen deposit ke Binance sebesar $100. Nah, ini kita masukin aja angkanya di sini. Oh, estimasinya $1 itu $100 tuh kira-kira berapa sih? Nah, ini saya masukkan misalkan angkanya 1.500.000 gitu. Nah, kita klik beli dengan biaya. Nah, ini kita pilih bank transfer biasanya. Nah, ini dia akan ngasih tahu nih, oh kalau 1.500.000 kita akan dapat 104 USDT. Nah, ini saya kurangi. Oke. Misalkan 1435. Oke. Beli dengan biaya 0. Oh, sorry. 1.435.000. Nah, ini kita klik yang di sini. Nah, oke, 1.435.000 kita akan menerima 99,50. Nah, ini apa namanya yang akan kita terima. Oke, ini kurang dikit misalkan. Saya edit. Nah, ini klik di sini. Beli dengan biaya 0. Genepin aja deh. Nah, ini jadi kita bisa cek nih di sini. Berapa sih sebenarnya kita perlunya gitu. Kalau misalkan angkanya belum sesuai ya kita bisa edit seperti tadi. Oke, ini angkanya jumlahnya udah sesuai. Terus ini kita bisa pilih bank transfer, Dana atau OVO. Saya biasanya pakai bank transfer. Nah, terus kita lakukan adalah konfirmasi pembelian. Nanti kita akan diarahkan ke merchant atau money changer dan ini memang rekening perorangan.
Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena rekening perorangan ini pasti akan input atau akan masukin saldo USDT-nya ini ke teman-teman karena di mereka juga dananya di lock. Kalau memang mereka sampai nggak kirim, mereka pasti akunnya dibekukan oleh Binance dan mereka tidak bisa melakukan transaksi di Binance. Jadi itu mereka akan mengalami kerugian. Oke. Nah, ini teman-teman bisa konfirmasi pembelian, klik di sini. Oke, ini order dibuat. Oke, order dibuat. Nah, tapi ini kita belum diarahin buat bayar. Kita cuma dikonfirmasi. Oke, ini jumlah fiat atau jumlah yang ingin kita transfer. 1.450.000 misalkan. Oke. Harganya kita dapat harga dolarnya itu 14.400. Jumlah kriptonya itu 100,54 USDT. Oke, sorry ketutup. Nah, ini nomor ordernya. Kalau kita udah setuju, kita masuk ke halaman pembayaran. Kalau kita belum setuju, kita masuk ke batalkan. Ini masih bisa dibatalkan. Oke. Nah, kalau kita udah setuju dengan harga ini, kita masuk ke halaman pembayaran. Diklik aja di sini. Oke. Nah, ini ada keluar nih. Nah, ini kalau nanti teman-teman baru pertama kali melakukan deposit atau top up, nah nanti biasanya di sebelah sini ada panduannya. Oke, di sebelah sini ada panduannya. Nah, teman-teman ikutin aja atau lewati bisa. Oke, terus yang setelah itu teman-teman jangan lupa, oke, nanti setelah teman-teman transfer ke nomor rekening ini, oke, teman-teman klik di transfer. Jadi jangan sampai teman-teman klik di transfer sebelum teman-teman transfer. Jadi jangan sampai teman-teman konfirmasi sebelum teman-teman benar-benar transfer ke rekening ini. Karena nanti kalau misalkan udah dicek sama dia, ternyata dananya nggak ada, tapi teman-teman udah konfirmasi, nah nanti teman-teman akunnya bisa disuspend sementara. Oke, karena ada indikasi penipuan di situ. Oke, nah ini kita transfer dulu ke sini, nanti setelah kita transfer, akan kita lanjutkan, oke, videonya. Nah, saat ini saya sudah melakukan transfer ke si Anton Setiono ini, ke rekening ini. Oke, nah sekarang saya akan melakukan konfirmasi. Nah, teman-teman perlu perhatikan yang ada di sini nih. Ini waktu kita melakukan transaksi. Kalau misalkan teman-teman lewat dari waktu ini, nanti ordernya akan dibatalkan. Jadi teman-teman kalau udah masuk ke halaman pembayaran, nah ini saran saya teman-teman segera transfer. Nah, kalau teman-teman mau ngechat nanti ngirimin bukti bayar juga bisa lewat sini. Oke, ada menu obrolan, ini tinggal diklik. Oke. Nah, ini tadi kalau teman-teman mau konfirmasi, teman-teman bisa juga nggak konfirmasi pun nggak masalah. Oke, ini saya nggak konfirmasi, saya langsung aja. Oke, nah ini udah saya konfirmasi. Nah, ini dia akan menyelesaikan transaksi ini dalam waktu 3 menit. Jadi nanti dia akan ngecek biasanya nih si Anton Setiono ini ke rekening dia, uang dari saya udah masuk atau belum. Kalau udah masuk, nanti jumlah USDT yang saya beli akan ditransfer. Nah, ini udah komplit nih. Oke, ini udah ada masuk. Nah, ini saya biasanya selesai atau saya kasih ini, saya kasih positif. Oke, terus saya klik selesai. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian home. Terus kita cek di wallet. Nah, ini biasanya teman-teman di sini kadang-kadang suka agak panik. Pas dicek ke wallet yang di bagian USDT-nya ternyata kosong, belum masuk. Nah, loh, kok belum ada ya? Tadi katanya udah selesai. Teman-teman jangan khawatir. Nah, teman-teman perlu ngecek. Jadi nanti teman-teman cek itu kalau saldo dana yang kita beli lewat P2P nanti akan masuk ke walletnya, ini namanya wallet pendanaan. Oke, akan masuk ke sini nih. Jadi kita klik wallet pendanaan karena Binance itu punya beberapa wallet. Ada wallet spot, pendanaan, margin. Oke. Terus futures. Nah, dia ada banyak nih. Nah, ini ada P2P dulu ada di sini, tapi sekarang dia pindah ke pendanaan. Nah, kita cek aja di wallet pendanaan ini. Nah, jadi nanti saldo USDT yang tadi kita beli adanya di sini. Oke, ini kita cek di sini udah masuk atau belum. Oke, bentar dia lagi loading. Oke, ini kita coba buka dulu sebentar. Ini dia lagi loading ya. Nah, ini yang tadi saya beli udah masuk nih, si USDT-nya. Oke. Nah, sekarang kita pindah nih
Dari wallet pendanaan ini kita pindah ke wallet spot. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita pindah ke wallet spot, ini kita bisa mulai trading di situ, atau kalau kita mau kirim ke platform lain atau ke aplikasi lain dari spot. Nah, ini saya langsung transfer. Jadi transfer ini transfer antar wallet ya, menu ini nih. Jadi kita transfer dari wallet pendanaan ke wallet spot atau ke margin atau ke future. Kita langsung aja tes transfer. Oke. Terus ini kita pilih. Oke, ini jadi nih dari mana? Dari pendanaan ke spot, atau mungkin bisa sebaliknya dari spot ke pendanaan. Kita bisa lihat ini opsinya ada banyak tuh. Oke. Nah, ini saya langsung aja. Terus teman-teman pilih pair-nya di sini. Oke. Teman-teman pilih pair-nya di sini. Nah, kita cari di sini USDT. Oke. Nah, ini max aja, maksimum. Jadi kadang-kadang saya ketik, atau kalau sekarang ini saya mau maksimumin aja, ya udah polin aja max, terus konfirmasi transfer di sini. Oke, setelah berhasil, oke, beberapa lama biasanya dia akan pindah ke wallet spot saldonya. Oke. Nah, kita tinggal cek di sini nih, USDT-nya udah masuk atau belum. Nah, kan dia udah masuk kan? Nah, jadi kalau udah masuk, ini kita bisa pakai untuk trading, atau kita bisa pakai untuk beli koin-koin kripto yang ada di Binance. Oke, nanti kita tinggal masuk ke market. Ini ke perdagangan, ada shortcutnya di sini. Nah, ini ada menu tarik. Jadi menu tarik ini bukan kita tarik ke rekening ya, tapi kita tarik ke wallet lain, atau kita tarik ke tempat yang lain. Misalkan kita punya aplikasi Bybit, aplikasi Hotbit, terus kita punya robot kripto, misalkan ada walletnya di situ. Nah, ini kita tarik ke wallet tersebut dengan caranya kita apa? Kita input alamat addressnya. Nah, sama kayak teman-teman yang ada di Binance sendiri, teman-teman punya alamat wallet teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau transfer dari aplikasi lain ke Binance, saldo USDT-nya teman-teman lihat di store ini. Oke. Nah, ini cek jaringannya apa? Misalkan jaringannya kita pakai BEP 20 nih. BEP20 atau pakai TRC20. Biasanya kalau nggak BEP20 pakai TRC20 yang ini. Nah, nanti kita lihat nih, ini di sini ada alamatnya nih. Nah, ini adalah alamat wallet kita yang ada di Binance untuk USDT. Oke. Nah, kira-kira begini aja panduan dari saya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa komen di video di bawah. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Sampai ketemu di video yang lain. See you dan thank you. Cheers. Bye-bye.